Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini dari Tawi Sofa. Pesan, semangat terus Mimin. Salam sehat dan semangat selalu. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwil. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga 4288-4290. Setelah membangunkan Master Sekte Jiang, Yara memberitahu Master Sekte Jiang tentang kunjungan Cristobaldi. Mendengar adik laki-lakinya datang ke pintu, alis Master Sekte Jiang langsung berkerut. Dan ekspresi wajahnya juga menjadi suram, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Ketika Yakub melihat ini, dia berkata, "Ayah mertua, meskipun adik laki-lakimu kejam, kamu adalah kakak laki-lakinya. Dia tidak akan melakukan apapun padamu, kan? Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Hei, kamu tidak tahu, orang ini ada di sini pasti ingin menimbulkan masalah." Saat itu, sekte tulang darahnya merugikan makhluk hidup, yang membuat banyak biksu marah, jadi kami bertarung melawannya bersama-sama, termasuk aku. Kami mengejar dan membunuh orang-orang dari sekte tulang darah sepanjang jalan. Pada akhirnya, orang-orang ini melarikan diri ke wilayah dinasti Xiao di wilayah barat, dan baru kemudian mereka lolos dari bencana. Sekarang dia tiba-tiba datang kepadaku, dia pasti ingin membalas dendam. Di matanya, aku bukan kakak laki-lakinya. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Kalian harus mengumpulkan semua murid terlebih dahulu. Jika kita benar-benar akan bertarung, dan situasinya tidak menguntungkan kita, kalian berdua harus melarikan diri. Semakin jauh semakin baik. Master Sekte Jiang memperingatkan Yakub dan Yara. Ayah, mereka hanya sedikit. Kita banyak, jadi tidak perlu takut. Jika kami harus melarikan diri, kita akan melarikan diri bersama, dan kamu tidak boleh tertinggal. Yara menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, kami tidak akan meninggalkan ayah mertua sendirian, kita harus pergi bersama." Yakub juga berkata dan membujuk Master Sekte Jiang. "Cristobal datang ke sini mengejarku. Jika aku pergi, dia tidak akan pernah menyerah. Jika aku tetap di sini, kalian akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri," kata Master Sekte Jiang. "Ayah mertua, bagaimana kalau aku menghubungi Tuan Chen? Selama Tuan Chen datang, pasti ada cara untuk menangani sekte tulang darah ini." Yakub berkata bahwa dia akan mengeluarkan slip giok untuk menghubungi Dev. Tidak perlu. Bahkan jika kita menghubungi Tuan Chen, dia pasti berada jauh. Saat pesan itu sampai, Cristobal pasti sudah melarikan diri. Kalian berdua bisa bersiap sebentar lagi. Setelah Master Sekte Jiang selesai berbicara, dia keluar ruangan untuk menemui Cristobal. Yakub dan Yara mengikuti di belakang, dan murid lain dari Sekte Jiwa Iblis juga dipanggil. Sebelum Master Sekte Jiang dan yang lainnya tiba di ruangan tempat Cristobal beristirahat, Cristobal sudah menyadarinya, dan kemudian memimpin yang lain keluar. "Kakak senior, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu?" Cristobal memandang Master Sekte Jiang dan berkata sambil tersenyum tapi tidak tersenyum. "Adik laki-laki, kekuatanmu saat ini mungkin yang tertinggi di antara banyak adik laki-laki lainnya." Melihat kekuatan Cristobal, Master Sekte Jiang menjadi semakin panik. Dia baru berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, tetapi lawannya sudah berada di alam Mahayana tingkat pertama. Tidak ada cara untuk menutupi kesenjangan besar ini. Terlebih lagi, orang-orang yang dibawa oleh Cristobal juga berada di alam kesengsaraan transendensi. Dibandingkan dengan murid dari Sekte Jiwa Iblis, kekuatan mereka jauh lebih tinggi. "Kakak senior, kamu tidak perlu terlalu memujiku. Jika kamu tidak menyatukan semua orang untuk memburuku saat itu, kekuatanku mungkin akan lebih tinggi daripada sekarang. Hanya saja setelah bertahun-tahun, kamu masih belum membuat kemajuan apapun, dan kamu masih di alam kesengsaraan transendensi. Kamu benar-benar mempermalukan guru kita." Begitu Cristobal membuka mulutnya, dia langsung menyebutkan apa yang terjadi saat itu. Master Sekte Jiang tahu bahwa dia mungkin tidak bisa bersikap baik hari ini. "Adik laki-laki, ketika kami meninggalkan guru, dia menyuruh kita untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Meskipun kita adalah pembudidaya iblis, banyak orang yang berprasangka buruk terhadap kami dan bahkan memiliki kebencian terhadap kami, tetapi kami tidak bisa pasrah dengan kondisi itu. Kami harus mendapatkan kembali martabat sebagai pembudidaya iblis.
Kita seperti para biksu lain. Hanya saja kami hanya memiliki metode kultivasi yang berbeda. Tapi tidak ada perbedaan mendasar. Tapi kamu menghisap darah manusia dan menggerogoti tulang manusia. Kamu tidak berbeda dengan iblis. Aku tidak punya pilihan selain melakukan keadilan demi surga. Master Sekte Jiang hanya bisa menceritakan kesulitannya sendiri. Jika Cristobal tidak melakukan ini, Master Sekte Jiang tidak akan bisa menyatukan semua orang untuk memburunya. Diam, kamu selalu berkata untuk bertindak demi surga, tahukah kamu apa itu surga? Jangan berpura-pura berbelas kasih padaku. Apakah kamu tidak pernah membunuh siapapun atau menjara sumber daya? Di tempat seperti dunia surga dan manusia, kamu memberitahuku bahwa kamu melakukan keadilan bagi surga. Itu hanya lelucon. Apakah ada jalan menuju keabadian di dunia surga dan manusia? Ini adalah neraka, neraka tempat kita saling membunuh. Sejujurnya, aku di sini hari ini untuk membalas dendam, dan aku akan menggunakan darah dan tulangmu untuk meningkatkan kekuatanku. Cristobal berhenti berpura-pura dan meneriaki Master Sekte Jiang dengan marah. Adik laki-laki, aku bisa mengorbankan darah dan tulangku, selama kamu bersedia melepaskan orang-orang dari Sekte Jiwa Iblisku. Master Sekte Jiang tahu bahwa jika terjadi pertarungan, Sekte Jiwa Iblis mereka akan hancur. Jika dia mengorbankan dirinya sekarang untuk menyelamatkan Sekte Jiwa Iblis, dia sangat bersedia melakukannya. Ayah, ayah mertua, guru, Yara, Yakub dan banyak murid Sekte Jiwa Iblis semuanya memandang Master Sekte Jiang dengan kaget. Semangat pengorbanan diri Master Sekte Jiang sangat menyentuh hati semua orang. Kakak senior, demi kita pernah menjadi kakak dan adik, aku bisa menyetujui permintaanmu. Tapi sayang sekali orang-orang di bawahku juga membutuhkan pelatihan dan sumber daya, dan murid-murid dari Sekte Jiwa Iblismu adalah sumber daya terbaik. Jadi aku tidak bisa berjanji padamu. Tak seorang pun dari Sekte Iblis jiwamu bisa dibiarkan hidup. Mereka semua harus mati. Ada ketidakpedulian dan kekejaman di mata Cristobal. Kamu. Master Sekte Jiang tercengang, matanya penuh amarah. Cristobal, jika kamu mendorongku terlalu keras, Sekte Jiwa Iblis kami tidak akan mudah disinggung jadi kita mencoba yang terbaik. Hahaha, aku hanya akan mendorongmu, apa yang bisa kamu lakukan? Aku bisa meremukkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Cristobal tersenyum dingin, dia benar-benar meremehkan Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang memandang Cristobal dan tahu bahwa tidak ada ruang untuk bernegosiasi dengan orang ini, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, semua orang di Sekte Jiwa Iblis harus mematuhi perintah dan bertarung dengan orang-orang dari Sekte Tulang Darah ini. Bahkan jika itu berarti kematian, kita tidak bisa membiarkan mereka menghisap darah dan mengunyah tulang kita. Master Sekte Jiang meraung dan menembak langsung ke arah Cristobal. Untuk menghadapi seseorang seperti Cristobal yang lebih kuat darinya, dia harus menyerang terlebih dahulu dan mengejutkannya. Segera setelah dia mengambil tindakan, Master Sekte Jiang menggunakan seluruh kekuatan dan energi spiritualnya yang mengejutkan untuk bergerak menuju Cristobal. Orang lain dari Sekte Jiwa Iblis juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Bagaimanapun, semua orang akan mati, dan semua orang di Sekte Jiwa Iblis telah melepaskan kekuatan bertarung terkuat mereka. Boom, boom, boom. Untuk sesaat, Sekte Jiwa Iblis terus mengaum, dan bumi berguncang. Energi spiritual itu seperti gelombang, menyebar satu demi satu. Namun, murid dari Sekte Jiwa Iblis memiliki kekuatan yang lebih rendah, dan tak lama kemudian seorang murid dari Sekte Jiwa Iblis jatuh ke tanah dengan luka serius. Orang-orang dari Sekte Tulang Darah tidak membunuh mereka, karena jika orang-orang ini mati, mereka tidak dapat digunakan sebagai sumber daya budidaya. Hanya ketika mereka masih hidup, darah dan tulang di tubuh akan sangat berharga. Tapi berbeda dengan makhluk abadi yang jatuh. Bahkan jika makhluk abadi itu sudah lama mati, tulang abadi mereka masih bernilai sangat tinggi. Mata Master Sekte Jiang membelalak dan dia terus menyerang Cristobal. Setiap kali dia menyerang, serangannya sangat kuat. Namun, sayangnya Cristobal dengan mudah mengelak setiap saat. Cristobal hanya mempermainkan Master Sekte Jiang saat ini. Dia tidak ingin membunuhnya. Dia terus menghindar, mempermainkan Master Sekte Jiang seperti monyet yang bingung. Tapi murid-murid Sekte Jiwa Iblis jatuh satu persatu dan terluka parah. Yakub mencoba yang terbaik, dan apinya mengarah ke murid-murid Sekte Tulang Darah. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Yakub terlalu rendah. Bahkan jika api menghantam orang-orang dari Sekte Tulang Darah, itu tidak akan dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Hanya dalam waktu 10 menit, tersisa beberapa murid dari Sekte Jiwa Iblis yang bisa berdiri. Yang lainnya jatuh ke tanah, mengerang kesakitan.
Ketika Master Sekte Jiang melihat ini, dia terengah-engah dan merasa sangat sakit di hatinya. Konsumsi energi yang intens membuat Master Sekte Jiang sulit untuk mengumpulkan pukulan yang mengerikan pada saat ini. Dengan begitu banyak murid yang terluka, Master Sekte Jiang sangat cemas. Uff! Seteguk darah muncrat, dan aura di tubuh Master Sekte Jiang langsung menurun. Ayah! Ayah mertua! Yakub dan Yara bergegas dan membantu Master Sekte Jiang. Pada saat ini, aura seluruh tubuh Master Sekte Jiang telah menjadi lemah, wajahnya dipenuhi kerutan, dan dia tampak jauh lebih tua. Api hebat yang menyerang jantungnya, ditambah dengan konsumsi energi yang cepat, membuat tubuh Master Sekte Jiang tidak mampu menahannya dan dia hampir pingsan. Melihat pemandangan ini, Cristobal sangat bangga. Kakak senior, kamu benar-benar menyedihkan. Aku bahkan tidak melawan. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Jika kamu tidak membunuhku, maka aku dapat mengambil tindakan terhadap putrimu. Ada begitu banyak orang di bawahku, dan mereka belum merasakan bagaimana rasanya berkultivasi ganda. Cristobal dengan sengaja memprovokasi Master Sekte Jiang. Kamu, Master Sekte Jiang memuntahkan seteguk darah lagi, napasnya menjadi semakin lemah. Hahaha, Cristobal tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Aku akan membunuhmu. Yakub sangat marah. Yara adalah wanitanya. Cristobal berani mempermalukannya seperti ini. Terlihat api keluar dari seluruh tubuh Yakub, dan seluruh tubuhnya seperti orang yang terbakar. Langit dipenuhi api merah, dan kemudian Yakub bergegas menuju Cristobal dengan putus asa. Yakub ingin menggunakan tubuhnya sebagai senjata dan ingin mati bersama Cristobal. Cristobal tertegun sejenak, lalu mencibir, dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu meledakkan dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa menyakitiku sama sekali. Di mataku, kamu tidak lebih dari seekor semut. Terlihat Cristobal melambaikan tangannya, dan kabut darah menyebar, langsung menutupi Yakub. Api di tubuh Yakub langsung padam, dan kemudian dia seperti menabrak dinding. Dia terbang dan jatuh dengan keras di kaki Yara. Yara ingin membantunya berdiri seperti ini, tetapi dia mencoba beberapa kali tidak berhasil. Yakub terluka, dan kondisinya sangat serius. Bagaimanapun, Cristobal adalah master di alam Mahayana, dan mudah untuk menangani Yakub. Yara, maafkan aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu. Wajah Yakub dipenuhi rasa bersalah. Sebagai seorang pria, tidak mampu melindungi wanitanya sendiri adalah tanda paling tidak kompeten. Berhenti bicara, berhentilah bicara. Jika Tuhan benar-benar ingin kita mati, maka kita akan mati bersama. Yara berkata sambil menangis. Keponakan, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin mati, tapi kamu harus membuat anak buahku merasa nyaman sebelum kamu mati. Setelah Cristobal selesai berbicara, dia mengedipkan mata ke bawahannya dan berkata, silakan, jangan berebut, berbaris saja satu per satu. Terima kasih, Guru. Mata beberapa orang dari Sekte Tulang Darah berkedip, dan kemudian mereka menuju ke arah Yara. Cristobal, kamu binatang buas, jika kamu berani, datanglah kepadaku sendiri dan aku akan menanggungnya sendiri. Jangan lakukan apapun pada putriku. Master Sekte Jiang meraung, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Mata Yakub juga menyemburkan api, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Yara memegang pedang panjang di tangannya dan memandang orang-orang dari Sekte Tulang Darah, yang matanya bersinar terang, dengan tekad di matanya. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari Sekte Tulang Darah ini berhasil. Gadis kecil, jangan berpikir untuk melawan. Patuh saja dan tutup matamu dan ini akan segera berakhir. Kami berjanji akan sangat lembut kepadamu, apalagi kamu tidak perawan, jadi jangan berpura-pura menjadi gadis yang setia dan berbakti. Jika kamu melayani kami dengan baik, kami dapat meminta Master Sekte untuk melepaskanmu. Beberapa orang dari Sekte Tulang Darah membujuk Yara. Bersambung.